semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini, aku bakal camping semalam di Bukit Tiluhur. Yuk, langsung berangkat. Semua perlengkapan sudah masuk ke dalam tas, mulai dari tenda, kompor, alat pancing, dan lain-lain. Perjalanan menuju Bukit Tiluhur memakan waktu 2,5 jam ya dari kota kami. Sepanjang jalan, warnanya yang hijau dan jalannya juga masih baru dicor ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya kita udah nyampe juga di tempatnya di wisata Paranggombong Jatiluhur. Sesampainya di sana, kita langsung mengeluarkan semua isi dalam tas ya, sambil melihat-lihat pemandangan. Cukup banget guys. Pertama-tama kita bentangkan alas tendanya dari sudut ke sudut. Pastikan posisinya lurus ya teman-teman, supaya nanti bentuk tendanya juga rapi. Tiang tenda mulai dirakit satu persatu. Bagian ini memang butuh sedikit kesabaran, karena kadang ujung tiangnya suka susah masuk. Untung kali ini semuanya berjalan lancar. Setelah rangka tenda berdiri, kain tenda dipasang perlahan, mulai kelihatan bentuknya dan rasanya langsung semangat. So, ada kepuasan tersendiri ketika tenda akhirnya bisa berdiri tegak. Kalau menurut kalian camping itu ribet, sebenarnya yang bikin ribet itu cuma pas beres-beres pulangnya doang. Pas datang semangat banget buka semua barang. Pas pulang baru sadar, kok barangnya jadi lebih banyak ya. Padahal yang nambah cuma rasa malas beresinnya doang. Sampai gak sadar kalau matahari udah terbenam. Langit yang tadinya biru sekarang berubah menjadi perpaduan warna oranye, kuning, dan sedikit kemerahan. Pemandangan seperti ini yang selalu bikin pengen berhenti sejenak dan menikmati suasana. Kalau sudah begini, suara notifikasi handphone rasanya kalah sama suara alam. Di sini yang paling ramai justru suara burung, jangkrik, dan angin yang berhembus. Camping itu bukan hanya sekedar tidur di tenda saja, tapi soal menikmati waktu tanpa terburu-buru. Duduk santai, minum kopi, melihat matahari tenggelam, ternyata bisa bikin pikiran jauh lebih tenang. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa kalau menikmati pemandangan seperti ini juga sebuah rezeki. Tenda pun sudah berdiri ya teman-teman, dan alat-alat masak pun sudah disiapkan. Dan angin berhembus kencang, jadi kita cek pasak satu persatu. Takutnya ada yang belum terpasang. Di sini aku dan anakku sedang mencari spot untuk memancing ya teman-teman. Tapi ternyata kita menemukan sesuatu. Kalian ada yang tahu gak ini apa? Ini adalah kijing, sejenis kerang air tawar berukuran besar yang hidup di dasar danau, sungai, rawa yang berlumpur. Hewan ini memiliki sepasang cangkang pipi berwarna coklat tua hingga hitam dengan tekstur garis-garis halus. Di alam, kijing berperan penting sebagai penyaring alami karena mereka memakan plankton sambil menyaring kotoran, sehingga membuat air di sekitarnya menjadi lebih jernih. Bagi manusia, kerang ini sering dicari untuk dikonsumsi karena dagingnya yang kenyal dan tinggi protein. Selain tinggi protein, kijing pun memiliki kandungan zat besi yang tinggi, membantu pembentukan sel darah merah. Khasiatnya untuk mencegah anemia, mencegah kepadatan tulang, membentuk jaringan otot, menyehatkan jantung, meningkatkan imun tubuh, dan mendukung fungsi otak. Karena sifatnya yang menyaring air, kijing sangat rentan menyerap polutan atau logam berat jika hidup di air yang tercemar. Sebelum dimasak, rendam kijing dalam air bersih mengalir selama beberapa jam atau rendam dengan sedikit cuka agar kotoran dan endapan racun di dalam tubuhnya keluar sepenuhnya. Selamat pagi semuanya. Malam tadi tidur nyenyak Mama. Mungkin karena ditemani suara angin dan air Jatiluhur. Udara pagi di sini benar-benar segar
bikin mata langsung melek tanpa perlu alarm. Di depan sana, anak aku juga sudah menunggu di pinggir danau sambil melihat pelamku. Nah, itu aku sudah siap dengan peralatan pancingnya. Katanya kalau datang pagi-pagi, peluang dapat ikannya lebih besar ya teman-teman. Semoga benar ya. Jangan sampai yang besar cuma harapannya doang. Sebelum mulai memancing, coba lihat pemandangan jati luar. Pagi hari, kabut tipis masih terlihat di atas permukaan air. Suasananya tenang sekali. Momen seperti inilah yang bikin betah berlama-lama di sini. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya aku pun mendapatkan sambaran. Mantap! Tarik pelan-pelan, jangan terburu-buru. Alhamdulillah, ikan nila berhasil naik ke daratan. Lumayan juga ukurannya. Tembuka yang bagus pagi ini. Dan untuk umpan, kita memakai ini ya teman-teman. Ditambahkan sedikit esen dari Indo Army Fishing Turnamen. Sekarang ikan pul langsung kita bersihkan. Lalu dicuci menggunakan air bersih sampai benar-benar siap untuk dibakar. Ikan pun langsung kita tusuk menggunakan kayu. Lalu kita biarkan menari-nari di atas kobaran api hangat. Suara kulit ikan yang mulai garing langsung bikin lambung bergejolak lagi. Aromanya juga mulai meresahkan. Kalau aja aroma ini bisa nembus video, kalian pasti udah standby bawa nasi hangat di depan HP. Tapi enak. Hasil pancingan sendiri memang punya kepuasan yang berbeda. Sederhana, tapi rasanya luar biasa. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video petualangan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next time.